sawang sinawang. Ya, jadi rumput tetangga itu kadang kita anggap lebih hijau daripada rumput di rumah kita. Kadang kita anggap istri orang itu seperti bidadari. Benar nggak? Kita lupa istri kita juga dianggap orang bagaikan bidadari. Ya, kadang kita melihat pelangi dan mentari di atas kepala orang. Benar nggak? Ya itulah, makanya nggak usah lihat orang. Kita fokus tujuan kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tancepin dalam hati. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi beribadah kepada aku. Kata Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal ittifa' wal ifada wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata 'ala khair ibni wa awjibah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa man huwa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala musulihi niyat asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alna wa iyyakum minal ulama'i amilin al-faizina bi'ilmin yaqin wa 'ilmin yaqin wa haqqin yaqin ma'arufi wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan kathiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa baladan shalihan wa jaran shalihan wa qalban saliman wa shifaan wa hidayah wa salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman laduni wa nas'aluka as-salihan wa hamiyaduni. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa su'ata innal muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi bil khairi wa a'anahu alaih waffiqna bil khairi wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususun ila hadrat Imam Ibn Abain Hasan dari Muhammad wa syaikhi wa murabbiru ya Habibullah bin Muhammad bin Salim bin Abdul Syahid Bakar Musa'id wa ila hadrat Abu Yawam bin Muhammad Usman Sunnah hadrat Abdul Ujubul Rasul wa jami' masyaikhi wa masyayikhihim wa jami' awliya'ina wa bi'amilah Allah yuridul jannah bil jannah wa yufiru min asbabihim wa yuridul sanadihim wa yafaluna bijahihim wa yafaluna bihim wa yafaluna bihim wa yumiduna bimadadihim wa yumiduna bimadadihim wa asrarihim wa amalihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bismillahil Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat dan sesepuh, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Maskud. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RT beserta jajarannya, Ibu dan Bapak jamaah kajian rutin malam Rabu RT 8 yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang haus. Di sini kita masih membahas tema yang lalu ya, yaitu larangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu telah sama-sama kita pelajari bahwa di antara hal yang menyebabkan seseorang itu termasuk kategori orang-orang yang ragu kepada Allah adalah meragukan rezeki. Meragukan rezeki. Orang yang ragu terhadap rezeki berarti ragu terhadap sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Nadhara ba'duhum ila ba'di jama'atin. Pernah ada sebagian ulama melihat kepada sebagian kelompok. Faqala, lalu sebagian ulama ini bertanya pada sebagian kelompok itu, hal fikum man idza ahdatsallahu subhanahu wa ta'ala fi mamlakati hadasa al-lamah. Apakah di antara kamu ada orang yang jika Allah ingin melakukan sesuatu di dalam kekuasaan dan kerajaannya, lalu Allah memberitahu kepada dia? Jadi bahasanya begini, apakah ada orang di antara kamu yang jika Allah akan berbuat sesuatu, Allah ngasih tahu sesuatu itu kepada dia? Apakah ada di antara kamu orang yang tahu besok itu akan terjadi apa? Begitu bahasa simpelnya. Ya. Maka orang-orang yang ditanya ini menjawab, lah, tidak ada. Tidak ada di antara kami yang weruh seluruhnya winara. Tidak ada di antara kami yang tahu akan suatu kejadian sebelum terjadi. Tidak ada di antara kami orang yang dikasih tahu oleh Allah apa yang Allah akan perbuat nanti. Tidak ada. Faqala lahum, maka sebagian ulama ini berkata kepada mereka, ibku ala anfusikum, tangisilah dirimu sekalian. Tangisilah dirimu sekalian. Kisah ini melanjutkan uraian yang bulan lalu ya. Kalau dilihat itu sebelumnya ada kalimat kullu man kana mura'iyan li haqqillahi ta'ala la yuhdisullahu hadatsan fil mamlakati illa a'lama. Setiap orang yang menjaga hak Allah, maka tidaklah Allah melakukan sesuatu dalam kekuasaannya, melainkan Allah memberitahu kepadanya akan sesuatu yang akan dikerjakan oleh Allah. Jadi orang yang menjaga hak Allah, ya, menjaga hak Allah itu berarti dia bertauhid yang benar, dia melaksanakan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Menjaga hak Allah namanya. Tidak membuat Allah murka kepada dia, senantiasa berusaha agar Allah ridho kepadanya. Nanti yang akan Allah berikan kepada dia apa? Ketika Allah akan melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, ya, mengadakan sesuatu,
Allah akan kasih tahu sesuatu yang belum terjadi itu kepada dia. Artinya waru sedurunge tahu sebelum kejadian. Itu maksudnya. Dan ini adalah karomah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering saya ceritakan ya, kita cerita wali-wali lokal saja dulu lah. Seperti Syekh Umar Rencalang. Masih ingat kisahnya? Syekh Umar Rencalang ya. Dia tinggal di sana Kampung Rencalang di daerah sana, daerah Ronjo ya kalau tidak salah. Syekh Umar Rencalang ini ketika orang-orang pada ke sawah, gitu ya, dia malah merapikan, membersihkan, menyimpan rapih peralatan-peralatan sawahnya. Orang pada ngeluarin, ya, bajak, cangkul, semuanya dikeluarin, dia malah disimpan rapi. Padahal itu sudah mulai musim hujan. Ternyata apa yang terjadi? Hari besoknya tidak turun hujan dan terjadi kemarau panjang. Nah, itu namanya illa a'lamahu. Allah kasih tahu dia apa yang akan terjadi dan apa yang akan diperbuat oleh Allah di masa-masa yang akan datang. Seperti yang saya ingatkan kembali ya, Syekh Astari Cakung Kresek. Ingat nggak? Syekh Astari ya, Cakung Kresek itu. Apa yang dia ucapkan? Serang belajar, serang belaraja, jalan menuju Mekah. Nah, itu. Artinya apa? Akan terjadi nanti penggusuran tanah. Orang yang punya tanah dapat duitnya pakai daftar haji. Itu maksudnya. Beliau ngomong begitu belum ada pabrik nih. Serang belaraja masih sawah. Zaman saya kecil aja itu tahun ya 90-an itu Jayanti itu masih apa ya, banyak pohon-pohon besar ya. Kalau maghrib aja pulang ke rumah itu takut ya, gelap begitu ya. Masih banyak rumah-rumah bilik ya, itu di Jayanti itu ya. Termasuk ini cerita orang tua saya itu di Garahiem ya, ama Haji Saleh itu dari Garahiem ke sini tuh jalan kaki lewat sawah, belum ada Taman Cigande, belum ada ya, belum ada, masih rawan begal ya begitu. Kata Syekh Astari, serang belaraja jalan menuju Mekah. Itu namanya a'lamahu, dikasih tahu sama Allah yang bakal terjadi itu seperti apa. Dan saya cerita ingat juga nih neneknya Abuya Uci Cilongok. Neneknya Abuya Uci Cilongok. Itu bilang begini sama Abuya Uci yang masih kecil itu. Ci, nanti mah kalau bahasanya begini, kan kemah ayam tahu bulat. Nanti mah bakal ada tahu bulat. Zaman itu belum ada tahu itu kotak. Puluhan tahun sekarang tahu bulat. Itu siapa yang kasih tahu? Allah. Kok bisa begitu? Ini kaidahnya kullu man kana muraiyan li haqqillah. Setiap orang yang menjaga hak Allah. Apa yang Allah mau ia kerjakan, apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Maka nanti di antara buahnya, dan ini bukan tujuan, buah. Karena tujuannya adalah Allah, tidak Allah. Dan buahnya itu apa? Dikasih tahu sama Allah apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama ini ketika bertemu sebagian orang, dia bertanya, apakah ada di antara kamu orang yang jika Allah akan melakukan sesuatu dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya, Allah ngasih tahu kepada dia. Ketika mereka menjawab tidak ada orang semacam itu di antara kami, maka sebagian ulama ini berkata, tangisilah dirimu. Berarti maksudnya apa? Gak ada orang yang soleh di antara mereka, berarti itu tidak ada yang menjaga hak Allah. Tidak ada yang patuh benar-benar kepada Allah. Hingga orang yang semacam golongan tadi, waduh, saudara winara, gak ada. Berarti tidak ada yang menjaga hak Allah di antara mereka. Nah, di antara kita juga sama. Kalau di antara kita gak ada yang semacam ini, mengetahui apa yang akan terjadi besok bukan dengan ilmu perdukunan, bukan dengan hitungan anacaraka data sawala, bukan itu, bukan.
Ya, anak caraka data sawala, anak cilaka bapak kababawa. Bukan itu. Bukan itu, tapi memang karomah dari Allah, anugerah dari Allah, hasil daripada ketaatan kepada Allah. Kalau nggak ada orang semacam itu di tengah-tengah kita, berarti di antara kita tidak ada orang yang benar-benar menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar soleh, begitu ya. Ya wali ya kelasnya. Ini belum wali yang level tinggi, baru wali-wali tingkat awal ini. Ya. Kalau yang level tinggi susah kita bicara. Ya. Kanal mutaqaddimuna minas salafi radhiyallahu anhum. Dulu ulama-ulama salaf, kita bilang ulama salaf ya ulama soleh terdahulu. Kalau kita bicara secara tekstual, ya ulama salaf berarti orang-orang yang hidup ya, atau ulama-ulama yang hidup atau orang-orang soleh yang hidup pada abad ketiga, 2, 1 ya. Jadi 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Abad pertama, kedua, ketiga itu salafus soleh. Kalau kita bicara tekstual. Tapi kalau kita bicara konteksnya, berarti ulama salaf, ulama yang telah terdahulu, nggak berkaitan dengan abad ketiga, keempat, kelima, enggak. Meskipun mungkin jaraknya hanya 100 tahun ke belakang kita, ya kita anggap ulama salaf karena lebih dahulu daripada kita. Dahulu orang-orang soleh, ulama-ulama salaf terdahulu, yas'aluna syakhsa, itu bertanya kepada seseorang an halih tentang keadaannya. Liyastathiru minhu syukra. Nah, tujuan bertanya itu adalah untuk membangkitkan rasa syukur darinya. Jadi kalau orang dulu, ulama dulu, orang soleh zaman dulu, tuh kalau ketemu orang suka nanya, bagaimana kabar kamu? Kumaha kabarna? Kef halu? How are you? Bahasa Jayantinya. Ya. Remen. Kabare ya. Kumaha kabarna? Gimana kabarnya? Itu orang zaman dulu nanya kayak begitu niatnya baik. Biar apa? Biar membangkitkan rasa syukur pada diri orang yang ditanya. Karena orang zaman dulu kalau ditanya bagaimana kabarnya selalu berkata baik meskipun kondisi tidak baik. Alhamdulillah saya baik, alhamdulillah. Selalu begitu. Padahal mungkin dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi mungkin kesulitan, dalam kondisi punya masalah. Tapi selalu kalau ditanya, alhamdulillah saya baik-baik saja, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah rezeki saya lancar. Padahal mungkin lagi macet ini orang zaman dulu. Ini nanya keadaan seseorang itu ingin membangkitkan rasa syukur, ya, rasa syukur. Termasuk ketika Nabi Ismail alaihi salam, kita bicara ribuan tahun yang silam. Nabi Ismail alaihi salam itu menikah. Ketika Nabi Ismail keluar rumah sedang bekerja, datang Nabi Ibrahim mengunjungi anak dan menantunya. Lalu bertanyalah Nabi Ibrahim kepada menantunya, karena Ismail sedang keluar, ditanya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Kata istri Nabi Ismail, kami hidup dalam keadaan kesulitan, kami hidup dalam keadaan pahit, kami hidup dalam kesengsaraan, kami hidup dalam keadaan fakir, kami susah, kami begitu mengeluh. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau anakku Ismail datang, bilang suruh mengganti kusen pintunya. Datang Nabi Ismail, disampaikan sama istrinya, tadi ada orang tua kita datang, Nabi Ibrahim, dan dia berpesan agar kamu mengganti kusen pintu rumah. Kata Nabi Ismail, kamu sekarang bukan istri saya lagi, pulang ke sana. Jadi isyarat Nabi Ibrahim suruh mengganti kusen pintu artinya menceraikan istri. Menceraikan oleh Nabi Ismail, akhirnya pisah sudah. Menikah lagi Nabi Ismail dengan perempuan, dengan istri yang baru, yang kedua. Ketika Nabi Ismail bekerja, ya tidak di rumah, datang Nabi Ibrahim, bertanya lagi kepada menantunya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail putraku?
Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan bahagia, padahal nggak bahagia gitu. Kita hidup dalam keadaan cukup, padahal susah. Kita hidup dalam keadaan senang, padahal pahit. Ya, wah ngomong punya alhamdulillah, memuji suami segala macam. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau Ismail anakku datang, bilang, kusen pintu rumah jangan diganti. Datang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah pulang, bilang istri kepada Nabi Ismail, tadi ada ayah kita ke sini menaikkan kabar, dan aku menjawab begini, memuji pokoknya. Lalu kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, kamu tidak boleh mengganti kusen pintu rumah. Kata Nabi Ismail, kamu tetap menjadi istri. Artinya apa? Ya memang tipikal orang yang suka mengeluh zaman dulu ada. Tipikal orang yang tetap bersyukur zaman dulu juga ada. Dan ini malah dalam keluarga Nabi. Ya, istri Nabi Ismail pertama itu mengeluh, tidak bersyukur kepada Allah, ngeluh aja. Ya, ngeluh. Kasih banyak ngeluh, kasih sedikit apalagi ngeluh aja. Kata Nabi Ibrahim, udah suruh diganti kusen rumahnya. Ini mah kisah aja, jangan kita terapin, nggak boleh. Wah, urusannya repot urusannya ini. Gonta ganti pasangan nanti. Ya. Mending nambah kusen katanya. Kata pangkos ini nambah kusen. Ya. Masya Allah. Tapi kebanyakan orang dulu begitu, bersyukur. Ya. Pernah saya cerita dulu juga kalau masih ingat itu ya, ada seorang hamba Allah yang cacat. Dia buta, ya. Kemudian dia tidak bisa berjalan, lumpuh ya. Pokoknya dia cacat ya. Dia hanya bisa berbicara. Dan ia tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya, atas hal apa kamu bersyukur kepada Allah sedangkan kamu hidup cacat, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat? Ya. Kata dia, alhamdulillah. Dia yang telah menciptakanku dari tidak ada menjadi ada. Dialah yang telah memberikan kemampuan lidahku berbicara dan memuji kepadanya. Dialah yang telah memberikan aku napas dengan cara gratis. Dialah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang hebat ini, ya, dikasih cobaan yang banyak tapi tidak melihat cobaan itu yang ia adalah karunia yang lainnya. Ya, karena kita hidup ini kan ya antara nikmat, ya nikmat itu kan cobaan juga, tapi antara kebahagiaan dan tidak bahagia. Ketika orang melihat yang bahagianya, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah. Ya, separah-parahnya orang dikasih musibah, tetap ada sisi nikmat di situ. Di antaranya apa? Kalau misal secara dohir tidak ada kenikmatan, hidup sudah seperti orang yang mau mati, hidup tidak, mati tidak, ya, artinya begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi saat ia diberi cobaan lalu bersabar, maka jaminannya surga, itu kan nikmat. Nikmat. Melihat dari sisi ketika dikasih cobaan, ia bersabar, balasannya surga. Ini kan nikmat. Kalau lihatnya ke situ, ketika orang mati dikasih fakir misalnya, ya, hidup serba kekurangan, susah, ya, sama orang tidak dimuliakan. Nah, kalau dia melihat dari sisi dengan kefakiran ini saya bersabar, dengan sabar ini saya ke surga, itu nikmat. Kalau dia melihat sisi itu, dia akan banyak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau yang dia lihat, waduh, saya miskin, saya fakir, saya kekurangan terus, ya, saya banyak beban, banyak masalah, itu nanti dia sibuk dengan hal yang begitu, lupa untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita kembali. Jadi orang-orang dulu ketika bertemu dengan seseorang pasti akan bertanya tentang keadaannya. Tujuannya apa? Membangkitkan rasa syukur pada dirinya. Wan nasu al-yauma. Nah ini sekarang nih, orang sekarang nih yang bagi sebaiknya Allah yus'alu, gak usah ditanya kabar. Kalau orang sekarang nih, kata siapa? Imam Ibnu Athaillah. Orang sekarang yang hidup zaman dia, ya, ratusan tahun yang silam ini. Al-Imam Ibnu Athaillah
As-Sakandari. Ya, ini kan wafat pada tahun 700 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446. Berapa tahun sekarang? 746 tahun. Berarti udah hampir setengah jalan ini, ya. 746 tahun dari masa beliau wafat sampai sekarang. Beliau bilang, orang-orang di zaman sekarang, zaman siapa? Zamannya penulis, karena kan dia bicara di zamannya. Apalagi zaman kita. Kalau di zamannya beliau 700 tahun yang silam, kalau ketemu orang udah nggak usah nanya kabar. Kenapa? In sa'alta fa innaka in sa'alta, sebab jika kamu bertanya kepada orang yang kamu jumpai tentang keadaannya, tastasyiru minhumus syakwa, itu hanya akan membangkitkan keluh kesah pada diri mereka. Gimana kabar kamu? Uyang, salah. Ayo. Nah, gimana kabar kamu? Ya, alhamdulillah sih. Tapi saya bingung juga ini. Waduh, alhamdulillahnya ada, bingungnya ada. Itu orang sekarang tuh, coba aja, kita praktekkan aja. Gimana kabar kamu? Saya lagi dapat masalah ini, punya hutang belum lunas, istri kabur entah kemana, ganti kusen. Masya Allah, benar nggak? Gimana kabar kamu sekarang? Aduh, lagi sakit ini. Kemana-mana berobat gak sembuh-sembuh, sakit. Orang sekarang ditanya kabar pasti ngeluh. Entah urusan penyakit, entah urusan ekonomi. Ya mungkin ada, alhamdulillah, tapi ya itu. Alhamdulillah cuman ada itunya belakangnya. Ya alhamdulillah aja sih, buat makan mah ada. Tapi saya ini bingung juga, belum bayar anak gimana ya. Benar-benar nggak tuh? Ternyata ini sudah bermula dari zaman 700 tahun yang silam. Orang kayak begitu. Zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, kadang gak ditanya pun ngeluh sendiri. Bikin status WA. Keluhan semua isinya. Ya, Masya Allah. Gak ada tuh bersyukurnya. Gak ada bersyukurnya. Syakwa. Selalu mengeluh dan mengeluh. Ya, saya ngomong begini bukan saya berarti hebat, pintar. Enggak, sama kita manusia biasa. Kadang-kadang dalam kondisi di bawah, down begitu ya. Kita manusia biasa, meskipun kadang kita tahu ya, tapi kadang kembali kepada sifat manusiawi. Kadang ada sedikit mengeluh. Kenapa ya? Kok belum ini ya? Manusiawi begitu. Nah makanya udah nggak usah banyak nanya lah, udah nggak usah nanya kabar. Udah, biasa aja. Karena kalau nanya kabar percuma, paling ngedengerin keluhan dia. Gitu. La ilaha illallah. Mengeluh. Ya Allah, terutama keluhan dalam masalah rizki. Ya banyak sih lah, ada keluhan dalam masalah keluarga, keluhan masalah teman, sahabat. Hati-hati. Kadang-kadang seseorang diberikan cobaan oleh Allah itu karena ucapannya sendiri. Karena ucapannya sendiri. Ada salah satu jamaah kami, dia usahanya lagi naik nih. Naik. Omsetnya itu ratusan juta lah. Lalu dia ngomong begini. Karena kan kalau lagi di atas kadang lupa lihat ke bawah ya. Ngomong begini. Bodoh kata dia. Kalau orang bisnis itu bisa rugi. Udah jelas nih hitungannya, sekian modal, keuntungan sekian. Kalau bisnis rugi berarti dia orang bodoh kata dia. Subhanallah. Emang dia lagi bisnis, dia kerja pada sampingan bisnisnya. Dia beli barang ya, sesuatu lah pokoknya, modal bank 500 juta. Apa yang terjadi? Ini barang biasa dia ekspor ke Amerika. Ternyata di Amerika sedang krisis, nggak terima ekspor. Akhirnya barang yang dia beli rusak, hancur, uang ke bank, hutang belum lunas, modal hilang, barang hancur, down sudah, sampai rumahnya dilelang, disita oleh bank, istrinya menggugat cerai, nanti kusen. Tapi kusen yang baru lebih baik ini, ya.
Kayaknya kayu kamper kayaknya. Kemarin kayu albasia. Subhanallah, gara-gara omongan dia tuh. Bodoh kata dia kalau bisnis itu nggak maju, nggak sukses, bangkrut. Dikasih bangkrut, disentil lah Allah. Akhirnya dia jatuh down, mulai dari nol lagi. Sekarang dia sadar, alhamdulillah bangkit lagi. Dan saya mendengar ucapannya selalu syukur sekarang, alhamdulillah. Untung saya dikasih teguran, untung saya. Sekarang saya lebih bijaksana lagi, tidak sombong lagi. Begitu. Ini cerita ada ya, fakta ya, bukan di sini. Di Amerika. Di Hong Kong ya. Hong Kong. Fakta ya. Kemarin saya ketemu hari Minggu itu pas nyuci mobil itu di Belanda itu ketemu. Pantesan kata saya nggak pernah ketemu. Sudah dijual rumahnya dan pindah. Nah begitu ya. Jadi hindari syakwa. Apa itu syakwa? Mengeluh. Hindari mengeluh. Ya kita memang kadang-kadang ya istilah Jawa sanang sinawang ya. Saya mengetes doang. Masih sadar enggak ini ya? Kita masih sadar alhamdulillah. Sawang sinawang. Ya, jadi rumput tetangga itu kadang kita anggap lebih hijau daripada rumput di rumah kita. Kadang kita anggap istri orang itu seperti bidadari. Benar nggak? Kita lupa istri kita juga dianggap orang bagaikan bidadari. Ya, kadang kita melihat pelangi dan mentari di atas kepala orang. Benar nggak? Ya itulah, makanya nggak usah lihat orang. Kita fokus tujuan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tancepin dalam hati. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi beribadah kepadaku. Kata Allah. Udah selesai. Ya. Jadi apapun kita, kemanapun kita pergi, tetap ujung-ujungnya mah pulangnya ke Allah. Ujungnya mah ke situ. Melanglang buana kemana-mana, memperdalam ilmu ini, ilmu itu, jadi pejabat yang paling tinggi derajatnya, jadi ulama paling luhur ilmunya, ya atau jadi orang miskin semiskin-miskinnya, jadi penjahat sejahat-jahatnya, jadi soleh sesoleh-solehnya, ujung-ujungnya mah wa ilaihi turja'un. Kembalinya mah kepada Allah. Mau pulang kemana? Ke Allah pulangnya. Kita fokus jalanin ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan banyak mengeluh. An ba'din nabashin, ini yang sering saya ceritakan ini kisah ini. Diceritakan dari sebagian penggali kubur. Maksudnya bukan orang yang suka gali kubur ketika ada yang mati, bukan. Maksudnya dia ini pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan. Zaman dulu itu menjual kain kafan harganya lumayan ke pasar. Ya. Sekarang kan ya zaman modern sekarang ya. Jadi siapa yang mau menerima kain kafan bekas kan begitu. Zaman dulu ya kain kafan ada harganya. Dan zaman dulu kan mau mencuri ya mencuri apa? TV belum ada, motor belum ada, ya kan? Mau mencuri apa ya? Paling betul mencuri kain kafan itu. Ya, orang yang baru meninggal digali kafannya dicuri jual ke pasar. Jadi cuci dulu jual ke pasar. Gitu. Jadi ada sebagian pencuri kain kafan, penggali kubur ini, annahu taba ilallah, ia bertobat kepada Allah. Tobat dia kepada Allah. Faqala yauman li syaikhi, suatu hari ia berkata kepada gurunya. Ini gurunya ini kalau tidak salah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nama aslinya Al-Imam Thaifur Isa. Bagus namanya, Thaifur Isa. Tapi sering terkenal dengan nama Abu Yazid Al-Bustami. Dia berkata kepada gurunya, si pencuri kain kafan ini, si penggali kubur ini, ya Sayyidi, wahai guruku, nabbastu alfa qabrin, aku sudah menggali 1000 kuburan. Fawajadtu wujuhahum muhawwalatan anil qiblat,
dan aku menjumpai wajah mereka itu berpaling dari arah kiblat. Seharusnya kan yang namanya jenazah muslim, orang Islam itu kan wajahnya, tubuhnya menghadap kiblat, ya kan? Ya paling banter kalau misalnya terlentang lah atau terbalik ya. Ini nggak membelakangi kubur. Kok bisa begitu? Kan aneh kan? Namanya kan orang mati kan dimiringkan. Ya paling banter mungkin kalau terlentang mungkin jatuh ke depan, tengkurap atau terlentang kan begitu. Ini malah membalik, membelakangi kiblat. Aneh. Ya. Aku mendapati mereka itu wajahnya membelakangi kiblat. Faqala syaikhu, sang guru menjawab, ya waladi, wahai anak, dalika min syakkihim fi rizkihim. Yang demikian itu disebabkan karena keraguan mereka dalam urusan rezeki. Ragu dalam urusan rezeki. Ternyata jenazahnya ketika dimakamkan, ya dimakamkan normal, diarahkan ke kiblat. Setelah ditutup ternyata berpaling dari arah kiblat, berarti bukan ahli kiblat. Kalau bukan ahli kiblat berarti bukan Islam berarti. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya dikatakan kan di awal-awal materi ini ya. Jadi ya, di antara maksiat yang dosanya paling besar kan ragu kepada Allah kan. Wa a'zamuha dzamban asyakku fillah. Dosa yang paling besar adalah ragu kepada Allah. Wa syakku fir rizqi syakun fir rozak. Ini pegang ini. Ragu dalam urusan rezeki berarti ragu kepada yang memberi rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kita manusiawi lah, kadang ada ngeluhnya dikit, tapi kita langsung sadar begitu ya. Kita istighfar, kita syahadat ulang, minta ampun kepada Allah. Begitu ya. Ya manusiawi lah, kadang ada perasaan gimana begitu ya. Kadang-kadang saya nih kurang apa ya Allah. Sholat saya laksanakan, puasa saya kerjakan, sedekah saya lakukan, ngaji saya datang, ke ulama saya sopan, ya, ke habaib saya cinta, zikir saya lakoni. Tapi kenapa ya Allah susah amat ini hidup? Dia mah belah sono di sono orangnya jauh. Di sono jauh Bu, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak zakat, nggak sedekah, tapi hidupnya tenang, rezekinya lancar. Di kadang tuh sifat manusiawi mengajak seseorang berpikir ke arah sana. Benar nggak? Nah, itu kita sadar yang ngasih Allah terserah Allah. Miskin kaya itu cobaan. Yang miskin dituntut sabar, yang kaya dituntut syukur. Dan kekayaan bukan barometer seseorang dekat atau jauh dengan Allah. Kenapa? Karena kalau kekayaan adalah standar seseorang mulia dan dekat dengan Allah, mungkin orang yang paling dekat dengan Allah adalah Qarun dan Fir'aun. Kenapa? Kaya, tapi kan jauh dari Allah. Begitu kan? Kaya, tapi kan dimurkai oleh Allah. Berarti bukan standar itu. Salah kalau kita memandang standar bahagia itu adalah dengan banyaknya harta. Standar orang yang dicintai oleh Allah dengan banyaknya dunia. Salah. Kenapa? Karena Allah memberi dunia kepada orang yang Allah sukai dan Allah benci. Terserah Allah. Ya. Makanya kan ada syukur dan sabar. Tinggal kita nih menjalankan yang mana. Ya kita dalam kondisi apa sekarang? Apakah bersyukur atau sabar yang harus kita kerjakan? Begitu. Ya. Kadang ngomong mudah, prakteknya susah. Ya minimal kita tahu ilmunya lah, biar kita sadar begitu ya. Memang susah ini. Ya, susah. Tapi insya Allah ya kalau orang itu punya keterikatan batin dengan orang soleh, dengan guru-guru yang soleh, apalagi wali, ketika dia dalam keadaan sulit begini, tapi dia istiqomah, itu nanti ada jawaban sendiri dalam hati. Seolah-olah itu adalah bimbingan dari orang-orang soleh, wali-wali atau guru-guru kita, yang kita punya keterikatan batin dengan mereka. Tiba-tiba dalam hati misalnya ada bisikan, ya gak apa-apalah, jalani aja, hidupkan sementara. Itu karena bikin tenang. Ada jawaban sendiri tuh, asalkan kita punya ikatan batin dengan orang soleh, ikatan batin dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
agar kita dalam keadaan semacam itu dibimbing oleh mereka. Dibimbing oleh mereka. Seperti ada seorang kiai, ya, santrinya nggak pernah banyak. Itu dalam hati kadang ada perasaan mengeluh begitu. Saya punya dosa apa, saya punya salah apa, santri nggak banyak-banyak. Karena dia punya ikatan batin dengan gurunya, wali-wali Allah, orang-orang soleh, itu dia dapat ketenangan melalui jawaban dalam hati. Ya berpikir Nabi Nuh saja dakwah 950 tahun, itu santrinya nggak sampai 100 kok sedikit. Nabi Muhammad saja ketika di Mekah sedikit yang mau ngaji kepada Nabi Muhammad. Akhirnya jadi jawaban tuh, saya siapa sih? Saya bukannya Nabi, bukannya Rasul. Begitu. Lagi pula kuantitas itu belum tentu barometer ia dekat dan diridhoi oleh Allah. Belum tentu. Kenapa? Karena dalam Quran ada seorang ulama besar Bani Israel, dia punya santri 12.000 ulama santrinya. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Ternyata matinya su'ul khatimah. Dalam keadaan kafir, lidah menjulur sampai ke dada. Berarti banyak dan sedikitnya santri atau jamaah bukan barometer dia itu mulia atau hina di hadapan Allah. Akhirnya nih kiai tenang hatinya. Tadinya gelisah terus nih. Apakah ada yang mengerjain saya? Apakah mungkin pondok saya ada yang naburin anak kuburan? Macam-macam tuh. Ya karena dia dekat dengan orang-orang soleh, punya ikatan batin dengan guru-gurunya, akhirnya hatinya terobati. Nah itu seperti itu akan dirasakan oleh Bapak nanti. Kalau kita, Ibu, ya kita semua ini punya ikatan batin dengan orang soleh, dengan waliullah. Ikatan batin itu cinta, mahabbah, benar-benar takzim, memuliakan, sering mendoakan. Ketika kita dalam masalah tertentu, karena kita down, baru di level yang paling rendah, itu kadang-kadang kita diberi kekuatan hati. Ada bisikan-bisikan baik, kita berpikir, kadang ilmu yang dulu kita pelajari, yang sudah lupa, tiba-tiba ingat lagi. Ternyata begini. Akhirnya tenang bawaannya. Begitu, ya. Makanya, ya salah satu ulama mengatakan bahwa obat galau itu diantaranya ziarah ke makam para wali. Di antaranya obat galau itu. Biar apa? Biar ada hubungan antara kita dengan orang-orang soleh, dengan wali-wali Allah yang tidak ada 0,01% pun dunia di dalam hatinya. Tidak ada. Kalau kita kan bukan 0,01 lagi, 1000% lah. Ya hati kita penuh dengan dunia. Betul apa betul? Betul. Udahlah, jangan usah munafik lah. Ya. Dunia di hati. Insya Allah. Baik, ya hati-hati ya dengan itu ya. Jadi jangan meragukan rezeki ya. Mu'zamus su'al minallah. Kita lanjut materi berikutnya. Permintaan teragung kepada Allah. Kita kalau minta kepada Allah, minta apa sih? Ya, jangan cuma minta-minta hal yang receh, hal yang remeh. Kita harus tahu apa sih permohonan yang paling agung yang kita minta kepada Allah itu apa sih? Begitu. Nah, dikatakan di sini ya Abdallah, wahai hamba Allah. Kita semua. Idza talabta minallah, jika kamu meminta sesuatu kepada Allah, fatlub, maka mintalah minhu kepadanya, ayyuslihaka, agar ia memperbaikimu, min kullil wujuh, dari segala sesuatu, dari setiap hal, dari segala urusan. Minta agar kita diperbaiki sama Allah. Ya doanya mungkin begini ya, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan. Kalau kita beda urusan, ya termasuk agama. Perbaiki agama saya, Allah. Urusan dunia, ya Allah, perbaiki dunia saya. Urusan kita, keluarga, ya Allah, perbaiki keluarga saya. Urusan kita apa? Pekerjaan, ya Allah, perbaiki pekerjaan.
Urusan kita apa? Kesehatan. Ya Allah, perbaiki kesehatan. Itulah mana Allahumma aslih li sya'ni. Ini kalau Bapak rutin baca Al-Wirdul Latif, di situ ada doanya. Al-Wirdul Latif itu dalam kitab Khulasaah itu ada Al-Wirdul Latif ya. Makanya saya pesan atau saya wasiatkanlah atau saya kasih saran ibu dan bapak sekalian, sebaiknya membaca wirid ya, namanya Al-Wirdul Latif setiap pagi. Itu dibaca. Al-Wirdul Latif, ada susunan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu A'udzu min hamazati syayatin wa a'udzu rabbi ayahdurun. Terus sampai lawang sana hadal Quran. Banyak itu doanya di situ ya. Jadi kumpulan doa dan zikir Kangjeng Rasul yang disusun atau yang dikumpulkan oleh Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi Imam Haddad ini dia punya Rotib Al-Haddad, itu dibaca setiap malam menjelang Isya atau setelah Isya. Ada juga yang dibaca pagi dan sore, pagi setelah subuh, sore menjelang maghrib, namanya Al-Wirdul Latif. Maka sebaiknya punya tuh buku Khulasaah itu. Udah punya belum? Tadi Mas punya ya. Itu buku Khulasaah itu sebaiknya diamalkan itu. Itu wiridan sehari-hari di situ, ya. Nah, DVD itu di aplikasinya ada. Ya. Pokoknya yang kita pelajari ya, baik dalam kitab ini atau yang saya sampaikan dalam kitab yang lain, seperti pesan-pesan para wali atau pesan Kangjeng Rasul pagi sore kita baca apa, itu ada dalam Al-Wirdul Latif. Seperti ini kan, Imam Ibnu Athaillah ini hidupnya jauh sebelum Imam Haddad. Imam Haddad itu ya sekitar 300 atau 400 tahun yang silam. Ini kan 700 tahun. Ya. Kata Imam Athaillah, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki segala urusanmu. Nah, di antaranya cara kita meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki segala urusan kita adalah dengan mengatakan Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku. Nah, doa ini ada dalam Al-Wirdul Latif itu. Termasuk Sayyidul Istighfar, itu ada dalam Wirdul Latif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu kan jaminannya surga. Siapapun hamba yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, lalu dia meninggal di siang hari atau sore, dia surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sore hari, lalu dia mati di malam hari, dia surga. Sedangkan kan kita kalau mati, kalau nggak pagi, kalau nggak siang, malam kan. Makanya kita jaga tuh pagi Sayyidul Istighfar, sore Sayyidul Istighfar. Mau meninggalnya malam ataupun siang, insya Allah kita masuk surga. Itu ada di situ tuh Sayyidul Istighfar ya, di dalam Al-Wirdul Latif. Kalau sudah lancar bacanya 10 menit selesai. Lebih cepat daripada Rotibul Haddad. Kalau belum lancar bisa setengah jam itu selesai. Kalau baru memulai ya, masih meraba-raba hurufnya itu. Kalau udah lancar 10 menit selesai. Al-Wirdul Latif. Itu ya, itu nggak mesti ijazah, nggak apa-apa ya, karena itu memang zikir dan wirid dari Nabi SAW ya. Sebetulnya banyak Nabi itu ngasih, cuman dipilih, diambil yang paling inti-intinya oleh Imam Haddad. Jadi luar biasa kontribusi Imam Haddad untuk Islam ini, sangat luar biasa ya, Imam Haddad. Ya, jadi mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki segala urusan kita. Itu permintaan yang agung. Ustaz, bukannya minta husnul khotimah? Ya termasuk husnul khotimah masuk di sini. Perbaiki urusan saya, urusan mati, berarti mintanya husnul, masuk ke sini. Ya. Bukannya minta surga Ustaz, ya masuk ke sini juga, perbaiki urusan saya, termasuk urusan saya adalah akhirat saya, berarti perbaiki urusan akhirat saya, apa itu? Surga. Biar nggak sampai ke neraka, kalau ke neraka bukan perbaiki, rusak namanya. Nah, begitu. Jadi ini doa mencakup segala-galanya. Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila ahadin wa la ila nafsi ya. Dan seterusnya lah, pokoknya doanya panjang itu. Doanya panjang.
Wa an yuslihaka, dan mintalah agar Allah memperbaikimu, birridho anhu, dengan keriduan darinya, fi tadbiri laka, di dalam segala hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan sesuatu kepada kita, maka kita minta agar kita diberikan kebaikan di dalamnya dengan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya mah, permintaan yang paling agung yang kita panjatkan kepada Allah, minta islah, minta agar diperbaiki. Apa? Segala-galanya. Segala-galanya. Summa, kemudian, innaka, sesungguhnya kamu itu, abdun, adalah hamba, syarudun, yang lari dari Allah. Kita ini sebetulnya hamba-hamba yang kabur ini, yang lari meninggalkan Allah. Talabam minka, padahal Allah menuntut dirimu, anta buru ilaihi, untuk jalan menuju kepadanya. Fafararta minhu, tapi kamu malah berlari meninggalkannya. Fa innal firara yakunu bil af'al, lari meninggalkan Allah itu ada kalanya dengan perbuatan. Wal ahwal, kadang dengan sikap, dengan keadaan. Wal himam, kadang dengan perhatian. Contoh nih, contoh kita ini sebetulnya lari nih, kabur dari Allah. Fa iza kunta fi sholatika, jika kamu sedang sholat, tasfu, kamu sering lalai. Wa fi shaumika talgu, ketika kamu sedang puasa, kamu sering melakukan hal-hal yang sia-sia. Wa fi lutfillahi tasku, dan di dalam kelembutan Allah kamu sering mengeluh. Fa anta syahid, berarti kamu adalah orang yang lari dari Allah, orang yang kabur dari Allah. Kita lagi sholat, hati kita lalai. Kita lagi puasa melakukan hal yang sia-sia. Banyak tidur, banyak nonton TV, menjelang maghrib jalan-jalan. Alasannya ngabuburit, nungguan maghrib. Ternyata cuma menghilangkan pahala puasa dengan melihat yang diharapkan oleh Allah. Ngomongin orang segala macam. Melakukan hal yang sia-sia ketika puasa. Allah ngasih kelembutan kepada kita, tapi kita banyak mengeluh. Berarti kita ini hamba-hamba yang lari meninggalkan Allah, yang kabur dari Allah. Padahal Allah nyuruh sini, kata Allah sini jangan menjauh, sini mendekat, jangan berlari, sini jangan kabur. Tapi kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta agar urusan kita diperbaiki sama Allah, biar kita kalau sholatnya khusyuk, kalau puasanya melakukan hal-hal yang bermanfaat, dikasih kebaikan oleh Allah, kelembutan, kita bisa mensyukurinya, ya gitu. Anis Syaikhi Abil Hasan Syadzili, kita ambil satu paragraf lagi. Diceritakan dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Lalu ini pendiri Thariqah Syadziliyah, ya. Syadziliyah terkenal. Diceritakan dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu qala, ia berkata, baqitu marratan fil badiyati salasata ayyam. Aku pernah selama 3 hari berada di hutan. Lam yasihha li syai'un, tidak punya apa-apa. Jangankan uang, makanan pun tidak ada. Fajaza alayya ba'dun nasara, lalu ada sebagian orang-orang Nasrani berjalan melewatiku. Fara'auni muttaqian, dan mereka melihatku sedang bersandar. Faqala, maka berkatalah salah satu dari rombongan Nasrani ini, hada kissisun minal muslimin. Nah, ini yang lagi sendernya orang pendeta dari kalangan umat Islam. Jadi Syekh Abul Hasan dianggap pendeta oleh umat Nasrani. Ini yang lagi bersandar nih, seorang pendeta dari umat Islam, dari kaum muslimin. Fawadha'u 'inda ra'si syai'an min at-ta'ami wansurafu. Lalu mereka meletakkan, ya, di samping kepalaku makanan.
Dan mereka pergi meninggalkanku. Fakultu. Lalu aku berkata, Syekh Abdul Hasan Asy'adzili berkata, ya lil ajab, sungguh mengherankan, sungguh aneh. Kaifa ruziktu ala aidil a'da, bagaimana kok bisa aku ini dikasih rezeki melalui tangan musuh-musuhku, musuh-musuh Islam Nasrani. Walam urzak ala aidil ahibba, dan aku tidak mendapatkan rezeki melalui tangan kekasih-kekasihku. Kenapa harus lewat musuh-musuh Allah? Kenapa harus melewati orang-orang kafir? Rizki ini datang kepadaku, tidak melewati kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasihku. Fakila, lalu ada suara yang berkata tanpa rupa, laisa rajulu mayyurzaku ala aidil ahibba, bukanlah seorang pria sejati adalah yang mendapatkan rizki melalui tangan-tangan para kekasih. Innamar rajulu mayyurzaku ala yadi a'da'i, pria sejati, manusia sejati adalah yang mendapatkan rizki melalui tangan musuh-musuhnya. Kalau kita masih dapat rezeki lewat orang yang dekat sama kita, yang kita suka, yang kita cinta, yang kita akrab dengan dia, itu bukan manusia hebat sebetulnya. Orang hebat itu yang dapat rezeki datang kepada dia melalui musuh-musuhnya. Itu baru manusia hebat. Baru manusia hebat. Ya, tapi yang kerja di pabrik hebat ini. Kenapa? Kan rizkinya lewat orang-orang kafir. Benar kan? Iya kan, benar kan? Iya kan, yang punya pabrik kebanyakan non-muslim kan? Berarti dapat gaji tiap bulan dari non-muslim, itu orang hebat berarti yang kerja di pabrik itu. Hebat itu. Pria sejati, maskulin. Masya Allah. Tapi kalau sholat, kalau nggak sholat mah nggak sejati lagi, gagal sejatinya udah, gitu ya. Ya hada wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang tanyakan? Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.